kita lihat terlebih dahulu ini pemirsa, ini pernyataan dari Menteri Luar Negeri pemirsa mengenai kecaman yang terjadi terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Ya, dianggap bahwa tindakan kekerasan ini memang tidak dibenarkan. Untuk itulah pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri mengecam keras dan mengutuk keras tindakan ini. Ya, mungkin saya pertama kali ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, ini bukan kali pertama kita mengutuk keras, mengecam keras, tapi sebenarnya apa sih hambatan terbesar kita tidak bisa mengajak dunia internasional bersama-sama dengan kita untuk menghentikan peperangan eskalasi yang terjadi atau apa? Ya, memang ini persoalan yang perlu energi besar, mendorong satu negara yang sedang dijajah berjuang memerdekakan diri melawan penjajah dan penjajahnya kuat didukung oleh negara superpower. Saya kira ini butuh energi yang sangat besar. Nah, sementara Indonesia ini sebetulnya punya kesempatan yang bagus. Kalau dulu Indonesia zaman Soekarno itu dielulukan oleh dunia dan dikenang sampai hari ini karena konferensi Asia Afrika di Bandung, mendirikan gerakan non-blok untuk mendorong negara-negara yang dijajah untuk merdeka. Nah, sekarang generasi yang mengenal Soekarno itu sudah pada mati, sudah hilang. Nah, kalau kita tidak mengambil peran yang serius hari ini untuk tampil di kepemimpinan dunia, generasi milenial hari ini 20 tahun lagi itu tidak mengenal Indonesia lagi gitu loh. Jadi saya kira ini butuh political will dari pemerintah untuk lebih serius, peduli setelah kita sibuk dengan urusan-urusan domestik dalam negeri, membangun berbagai macam infrastruktur. Saya kira sangat bagus kalau Indonesia yang sekarang menjadi presidensi G20 ini juga memanfaatkan power yang dimiliki ini untuk mendorong lebih lanjut ya, melalui forum-forum internasional tentunya. Baik. Kalau melalui PBB tadi Prof. Itu sangat bagus. Saya mendorong tidak cukup dengan kecaman memang. Karena cuma dikecam aja sudah kebal, sudah nggak mau dengar dunia internasional. Karena mereka tahu bahwa mereka ini dilindungi oleh negara superpower. Nah, saya kira sangat bagus kalau Indonesia itu mempelopori pengiriman pasukan perdamaian untuk menjaga situs-situs religius yang di situ kita tahu ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Nah, mereka ini sering bentrok dengan alasan-alasan atau mengambil momen peringatan-peringatan hari besar agama. Baik. Kalau tidak ada penjaga perdamaian internasional, saya khawatir ini akan terulang. Walaupun sudah ada solusi dua negara, tetap saja nanti ada bentrok-bentrok alasan keagamaan. Baik. Ya, kalau Pak Hasib di sini bagaimana bahwa konflik ini terulang terus berevolusi hingga pada akhirnya publik bertanya, akankah konflik ini selesai atau tidak atau bagaimana? Ya, tentu kalau pertanyaannya kapan selesai atau enggak, menurut saya kita harus optimis ya. Dalam pengertian bahwa walaupun ini sangat kompleks, dalam pengertian bahwa konfliknya memang konflik politik tapi ada dimensi agamanya, bukan berarti kemudian tidak bisa diselesaikan. Cuman memang seperti disampaikan tadi oleh Pak Hikmahanto juga bahwa ini butuh kerja-kerja nyata. Nah, di antara kerja nyata itu memang ada yang mungkin sifatnya diplomatik ya. Bagaimana bisa meyakinkan negara-negara dunia untuk bisa menekan pihak Israel agar kembali kepada solusi yang diharapkan. Walaupun saya sampaikan tadi itu bukan satu-satunya gitu. Baik. Karena sekali lagi kita ini cuma mendukung. Sekuat apapun kita mendukung, kalau yang didukung tidak mau berunding satu sama lain, tidak mau damai satu sama lain, maka itu dukungan kita akan terbatas. Nah, oleh karena itu memang harus ada orang yang bisa meyakinkan kedua belah pihak. Baik. Harus ada sebuah negara yang bisa meyakinkan kedua belah pihak. Baik. Dan ini kalau bagi saya masuk di dalam logika politik luar negeri kita yang bebas aktif tadi dan ingin ketertiban dunia, terus serta dalam ketertiban dunia gitu Mbak. Baik, langkah pemerintah Indonesia, Prof. Hik pasti kan penuh perhitungan. Kalaulah sekarang dengan menggunakan strategi soft diplomacy, kalau misalnya nanti akan mengambil hard diplomacy, apa untung ruginya untuk Indonesia?
Gini, pertama ya yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, serangan terhadap Al-Aqsa ini setahu saya ya, ini kali kedua. Dan ini dilakukan karena apa? Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan ketika itu Amerika Serikat menyetujui, dan sekarang banyak negara yang mendukung Israel, mereka menaruh kedutaan besarnya di Yerusalem. Padahal ada resolusi yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah sebuah wilayah yang tidak boleh ada yang menduduki, karena ini ada 3 agama yang ada di sana. Nah, sekarang ini kelihatannya dari pihak Israel, mereka punya percaya diri karena mereka sudah menduduki wilayah Al-Aqsa itu, Yerusalem itu. Sehingga apa? Dia melakukan serangan-serangan seperti ini. Ini yang harusnya kita selesaikan, bukan masalah Palestina secara misalnya di tepi barat dan lain sebagainya. Bukan. Ada resolusinya. Kenapa Indonesia tidak tegas, keras melakukan hal seperti ini? Ya, saya mohon maaf Pak Kamta, kalau misalnya pasukan perdamaian dikirim, itu kalau nggak ada resolusi Dewan Keamanan tidak bisa. Tetapi ide saya, kita pergi ke Rusia, itu dalam rangka supaya menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa karena mereka sekarang sedang berseteru dengan Rusia, kita sedang bermain catur sekarang ini. Kita harus bermain catur untuk apa? Menyelamatkan rakyat Palestina. Ya. Terutama mereka-mereka yang ada di Yerusalem. Baik. Ya, mudah-mudahan ini didengar bahkan juga dengan sesama rekan dari Pak Sukamta ini mendoronglah pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif lagi untuk mengambil posisi menegakkan perdamaian di Palestina. Terima kasih Pak Sukamta, karena waktunya sudah habis. Ini Prof Hik juga terima kasih, Pak Hasib juga terima kasih. Intinya bahwa kita doakan konflik tidak terus terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina, dan pastinya pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih proaktif lagi untuk mendukung perdamaian di tanah Palestina. Saya Cici Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.